adik-adik, apa kabar? Tetap semangat ya, walaupun harus banyak di rumah, susah mau kemana-mana, tapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap semangat. Apalagi saat ini adalah hari yang istimewa. Hari apa itu? Hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia yang telah mati di Golgota menebus dosa kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Nah, saat ini telah memberikan kemenangan bagi kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang. Saat ini bersama-sama kita mau mengawali sekolah minggu kita. Biarpun dari rumah kita masing-masing, kita mau semangat ya. Kita mau pujikan nama Tuhan di Golgota. Berikan senyum ya, kita mau menyanyi dengan sukacita. Golgota, di Golgota, Tuhan Yesus disalib, menebusku, melepasku dari belenggu iblis. Deritaku di pikunya, ku terlepas dari siksa. Di Golgota, Tuhan Yesus disalib. Kita ulang sekali lagi. Di Golgota, Tuhan Yesus disalib, menebusku, melepasku dari belenggu iblis. Deritaku di pikunya, ku terlepas dari siksa. Di Golgota, Tuhan Yesus disalib. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan lagi, kita akan bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari Mbak Dina hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, Juru Selamat kami, sahabat kami yang senantiasa setia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, terlebih kemenangan telah Engkau berikan. Engkau mati bagi kami, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini bersama-sama kami anak-anak-Mu, Sekolah Minggu GKJ Wisma Panembah, hendak memulai ibadah ini. Tuhan tolong berkati kami, nyatakan kasih-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, biar kami merasakan sukacita, dan Engkau pun tersenyum melihat kami yang memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semuanya berkata, amin. Ya adik-adik, hari ini kita beroleh kemenangan dari Tuhan. Kita menang bersama dengan siapa? Kita menang bersama dengan Tuhan Yesus. Mari dengan penuh sukacita kita bersorak-sorai, kita serukan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ayo kasih senyumnya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
banggakan kakak-kakak ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Yeay, semuanya bersukacita. Ya adik-adik, kita tadi sudah bersukacita bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Penasaran gak ya kira-kira ceritanya tentang apa? Penasaran gak adik-adik? Nah, bersama-sama kita mau panggil Mas Pur yuk. Yang kenceng ya, Mas Pur. Ya, Mas Purnya nggak nyaut. Adik-adik kurang kenceng sih. Semua dari rumah panggil Mas Pur ya. Yuk, 1, 2, 3. Mas Pur. Halo, selamat Yeay. sore. Ini Mas Pur mau Gimana bawakan kabar firman adik-adik? Semua sehat toh, puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat karena perlindungan Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita waktunya ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam video, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, ayo kita berdoa bersama-sama. Satu lipat tangan, mata ditutup. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena pada saat ini Tuhan terus memberkati kami, Tuhan telah melindungi kami, Tuhan terus menyertai kami sebagaimana saat ini kami berada. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lewat film ini Tuhan, tolonglah Tuhan Engkau berkati, mampukan kami untuk mengerti, memahami apa yang Engkau firmankan Tuhan. Sehingga kami semakin hari, semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan nonton film bersama-sama tentang penyaliban Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran.
Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? maka mereka berteriak lagi, katanya. Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Ya, kita sudah menyaksikan film penyaliban Tuhan Yesus
di mana Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya ya di kayu salib. Dia dipaku, dia dicambuk, dihina, tapi Tuhan Yesus tetap diam karena dia memikul apa? Adik-adik mikul apa? Dosa kita, supaya dosa-dosa kita dihapus, kita tidak lagi dihukum. Ya, Tuhan Yesus telah menjalani semua itu ya. Tuhan Yesus dihukum karena dosa-dosa kita. Dan pada hari ini Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, dia menepati janjinya. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ini membuktikan bahwa janji Tuhan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Maut sudah tidak menang lagi. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni dan dia memiliki hidup yang kekal. Ya, hidup selama-lamanya. Jadi adik-adik mau percaya pada Tuhan Yesus. Ya, percaya sama Tuhan Yesus. Ayo, semua tirukan. Tuhan Yesus, ya, aku percaya padamu. Ya, katakan, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Aku menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ya, seperti Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saat ini kita harus percaya, miliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, setelah itu firman kita sudah dengarkan, adik-adik harus menerima karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya, itulah firman yang bisa disampaikan saat ini dan kita akan berdoa untuk menutup firman. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau sudah mati untuk menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati kami dan penuhi hati kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus. Dan kami akan mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, bersama-sama kita telah mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan video bersama-sama. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau mempercayakan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan Hatiku Percaya. Jalanmu saat ku tak
Nah adik-adik, dari awal tadi kita sudah memuji nama Tuhan, terus apalagi mendengarkan firman Tuhan. Nah tiba saatnya kita mau melakukan aktivitas. Kira-kira aktivitasnya apa ya? Nah, kita mau menghias telur. Kita mau menghias telur bersama dengan Kak Lia. Selamat menikmati, melakukan aktivitas hari ini, menikmati keceriaan, melakukan menghias telur adik-adik masing-masing yang sudah dibagikan kemarin di rumah. Tetap semangat ya, ayo siapa yang paling bagus dan paling lucu deh pokoknya. Invincible.
Nah adik-adik gimana? Seru kan menghias telurnya? Jadi enggak? Nah pasti dibantu sama papa mama atau eyangnya kan? Nah kita sudah selesai melaksanakan aktivitas hari ini, menjadi tanda bahwa ibadah hari ini untuk adik-adik sekolah minggu sudah selesai. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari Mbak Dina hantarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu. Kami semua anak-anak-Mu dapat mengikuti ibadah anak dalam rangka Paskah ini. Kami dapat merayakannya di rumah kami masing-masing, semua karena berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Tidak lupa Tuhan kami berdoa untuk kondisi bangsa kami Tuhan. Kiranya corona cepat berlalu, kami dapat melaksanakan kegiatan kami lagi. Kami dapat bermain dengan teman-teman kami dapat belajar dengan baik di sekolah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur atas kemenangan yang Kau beri, kami bersyukur Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo. Hai. Halo. Ya adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu dalam kita merayakan Paskah bersama-sama sudah usai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk terus berdoa agar corona cepat berlalu. Mohon perlindungan Tuhan, kita dapat melakukan aktivitas dengan baik dan tetap semangat. Ingat ya, jangan lupa Like, subscribe, bunyikan loncengnya. sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.